Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, kami dari kelompok 1 mata kuliah Inovasi Pendidikan Matematika yang beranggotakan Rahmatika Anjani, Marisa Nurmaliasari, dan Titin Kartini. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Inovasi Pendidikan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yandi Haryandi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan Matematika yang telah memberikan izin kepada kami untuk menyampaikan materi pada hari ini. Dan kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak video materi ini. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat inovasi pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk yang pertama mengenai pengertian inovasi pendidikan. Kita bahas dulu mengenai pengertian inovasi itu sendiri. Secara etimologi, inovasi berasal dari bahasa Latin yaitu invention, yang artinya perubahan dan pembaharuan. Istilah pembaharuan dan perubahan ini ada perbedaan dan persamaannya. Persamaannya itu yaitu sama-sama menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, perbedaannya itu jika di pembaharuan ada unsur kesengajaan, tetapi di perubahan itu tidak ada unsur kesengajaan. Kata baru di sini juga bisa diartikan sebagai baru dipahami atau baru dimengerti, baru dilaksanakan, baru diterima oleh si penerima inovasi itu sendiri. Berbicara mengenai inovasi, mengingatkan kita pada dua istilah, yaitu discovery dan invensi. Yang mana invensi itu merupakan suatu hal baru yang memang baru, belum ada sebelumnya. Sedangkan discovery itu sesuatu yang telah ada sebelumnya. Nah, jadi inovasi itu merupakan suatu ide, metode, cara, atau barang buatan manusia yang dirasakan oleh seseorang atau sekelompok orang sesuatu hal yang baru. Nah, sesuatu hal yang baru ini tuh dapat berupa hasil dari invensi atau discovery yang dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Jadi, sederhananya, inovasi itu merupakan perubahan baru menuju arah perbaikan dan berencana. Dari pengertian inovasi yang telah saya jelaskan tadi, didapatkan pengertian inovasi pendidikan yaitu suatu ide, cara, metode, atau barang buatan manusia yang dirasakan baru oleh seseorang atau sekelompok orang, baik itu oleh guru, siswa, atau masyarakat lainnya, yang mana sesuatu hal baru ini tuh hasil dari invensi atau discovery yang dimanfaatkan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam pendidikan dan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Inovasi pendidikan dapat berupa sistem atau produk. Nah, untuk produk misalnya seorang guru menciptakan suatu media pembelajaran puzzle untuk menyampaikan materi mengenai teorema Pythagoras. Dan yang sistem, contohnya seorang guru menyampaikan suatu materi itu bisa dengan metode diskusi atau ceramah, atau bisa juga dengan tanya jawab. Adapun tujuan dan manfaat
dari inovasi pendidikan. Menurut Hasbullah, tujuan utama dari inovasi adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yaitu kemampuan sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana, termasuk dalamnya struktur dan prosedur dari suatu organisasi. Jadi, inovasi diperlukan untuk meningkatkan suatu sistem agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Surya Subroto, tujuan dari adanya inovasi adalah efisiensi, relevansi, dan efektivitas mengenai sasaran jumlah anak didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah sekecil-kecilnya. Adapun menurut Muhammad Kristiawan, inovasi pendidikan dapat dikatakan sebagai sebuah usaha untuk mengadakan suatu perubahan. Dengan tujuannya itu yaitu untuk memperoleh hal yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Berlanjut pada pemateri yang kedua, yaitu mengenai bentuk-bentuk inovasi pendidikan yang akan disampaikan oleh Titin Kartini. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Tujuan diadakannya inovasi pendidikan yaitu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi seperti usaha pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan efisiensi, dan efektivitas pendidikan serta relevansi pendidikan. Nah, kesemuanya itu dimaksudkan agar inovasi yang dilakukan bisa diadopsi dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan pemecahan persoalan pendidikan yang ada di Indonesia. Bentuk-bentuk dari inovasi tersebut, yang pertama yaitu top-down model. Top-down model yaitu inovasi yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal yang harus diterapkan kepada sekolah. Nah, inovasi top-down model ini diciptakan oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga sebagai pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Inovasi top-down model ini diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, menganjurkan, bahkan memaksakan apa yang menurut atasan itu baik untuk kepentingan bawahannya. Dan bawahannya tidak berwenang untuk menolak pelaksanaannya. Oleh karena itu, top-down model tidak selamanya berhasil dengan baik, karena beberapa hal, diantaranya itu penolakan para pelaksana seperti guru yang tidak dilibatkan secara penuh, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Jadi dapat dikatakan juga bahwa inovasi top-down model ini sama halnya dengan pendidikan yang otoriter. Selanjutnya, inovasi bottom-up model. Inovasi bottom-up model merupakan inovasi yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah. Nah, serta dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Bottom-up model sendiri merupakan inovasi yang diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru, ataupun masyarakat. Dalam perencanaan yang dilakukan, di mana guru lebih berperan dalam hal pemberian gagasan awal sampai dengan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam suatu jalannya program. Yang ketiga yaitu inovasi dalam kurikulum. Nah, dalam rangka memperbaiki mutu pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai usaha. Salah satunya itu dengan penyempurnaan kurikulum. Bentuk dari inovasi kurikulum itu sendiri yaitu dengan merubah pola penyelenggaraan yang sentralistik
monolitik dan uniformistik menjadi lebih demokratis, karena kurikulum yang bersifat sentralistik itu dirasa sangat menghambat inovasi dan mempengaruhi output pendidikan. Kurikulum juga perlu dikembangkan dengan pendekatan berbasis kompetensi agar lulusan pendidikan nasionalnya itu memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sesuai dengan standar mutu nasional dan internasional. Nah, dengan begitu akan dijamin adanya fleksibilitas dalam pencapaian penguasaan kompetensi. Pendekatan ini menekankan identifikasi kompetensi dasar setiap bidang studi yang indikatornya itu dapat membantu guru untuk menentukan strategi dan teknik pengajarannya. Selain itu juga dapat membantu anak lebih memahami apa yang harus mereka kuasai. Yang keempat, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran itu sebenarnya harus dilakukan agar dapat mencapai peningkatan kualitas hasil pendidikan. Faktor penentu utama keberhasilan kualitas pembelajaran adalah pada pendidik, karena di tangan pendidik kurikulum akan hidup dan bermakna, dan di tangan pendidik juga metode penyajian menjadi hidup dan dapat menarik bagi peserta didik. Begitupun dengan alat pendidikan, baik yang berupa material maupun non-material yang dapat digunakan oleh pendidik sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Oleh karena itu, pendidik itu memegang kunci yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Peran pendidik dalam hal ini bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga keikutsertaan secara mental yang didukung oleh kemampuan profesionalnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya peningkatan hasil pendidikan harus dilakukan dengan peningkatan kualifikasi pendidik. Dan diharapkan juga akan muncul pendidik-pendidik profesional yang kreatif mencari strategi dan pendekatan baru dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, pencarian strategi dan pendekatan inilah yang dapat memunculkan berbagai inovasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, inovasi quantum learning. Inovasi quantum learning sendiri itu merupakan suatu pengajaran yang dapat mengubah suasana belajar menjadi lebih menyenangkan, serta dapat mengubah kemampuan dan bakat alamiah yang dimiliki oleh siswa, sehingga dapat bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan tentunya bagi orang lain. Kemudian, ruang lingkup quantum learning itu sendiri terdapat pada proses yang dapat menumbuhkan minat belajar anak yang aktif dan kreatif. Karena tentunya dengan begitu belajar akan sangat efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, lingkungan dan suasana yang tidak terlalu formal, penataan tempat duduk, penataan cahaya yang baik, sehingga si peserta didiknya itu dapat merasa nyaman dan akan terasa menyenangkan saat belajar. Nah, selain itu, dalam quantum learning, pendidik mampu menyatu dan membaur pada dunia peserta didik, sehingga pendidiknya juga bisa lebih memahami peserta didik, dan itu bisa jadi salah satu modal utama yang dapat mewujudkan suatu metode yang lebih efektif dari metode belajar mengajar yang lebih menyenangkan. Selanjutnya, inovasi contextual teaching and learning atau CTL. Contextual teaching and learning atau pendekatan kontekstual merupakan salah satu model pembelajaran yang lebih menekankan pada keterlibatan lingkungan kehidupan dan juga pada pengalaman yang dimiliki oleh siswa dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajarannya itu menjadi lebih hidup dan lebih bermakna bagi siswa. Nah, di dalam pembelajaran contextual teaching and learning ini, siswa belajarnya itu melalui lingkungan dan melibatkan pengalamannya untuk memaknai objek yang dipelajarinya, sehingga siswa dapat secara mandiri memiliki lebih banyak peluang untuk membangun suatu pengetahuan atau sebuah konsep dari pengalaman dan lingkungannya.
Dengan membangun pengetahuan secara mandiri, maka siswa juga berpeluang untuk memperluas dan menguatkan serta menerapkan kemampuan akademiknya dalam berbagai tatanan kehidupan. Tetapi contextual teaching and learning itu tidak selalu efektif karena membutuhkan waktu yang cukup untuk mengaitkan tema dengan materi pembelajaran. Yang terakhir yaitu inovasi pembelajaran PAIKEM. Nah, PAIKEM sendiri merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif di sini itu dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran itu guru harus menciptakan suasana yang sedemikian rupa sehingga siswa dapat aktif bertanya atau mempertanyakan dan bisa juga mengemukakan pendapatnya. Tetapi keadaan aktif dan menyenangkan saja tidak cukup jika proses pembelajaran tidak efektif, karena tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai oleh siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. Karena pembelajaran yang dilakukan memiliki sejumlah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Oleh karena itu, jika pembelajaran hanya aktif dan menyenangkan, tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut tidak ubahnya seperti saat bermain biasa. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Titin yang telah menyampaikan materinya. Dan untuk materi yang terakhir mengenai prinsip inovasi pendidikan dan faktor-faktor pendukung terjadinya inovasi pendidikan yang akan disampaikan oleh Rahmatika Anjani. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Anjani. Sebelumnya terima kasih kepada saudari Marisa Nurmaliasari selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai prinsip-prinsip inovasi pendidikan dan juga faktor-faktor pendorong inovasi pendidikan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai prinsip-prinsip inovasi pendidikan. Seperti yang telah terlihat di PPT, ada beberapa prinsip-prinsip inovasi pendidikan menurut Peter M. Drucker dalam bukunya yang berjudul Innovation and Entrepreneurship. Prinsip yang pertama yaitu inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, inovasi yang dapat terjadi apabila telah mempunyai kemampuan analisis. Analisis kan semacam memeriksa secara menyeluruh dan juga mendalam mengenai suatu hal-hal. Nah, jadi semua sumber peluang harus dianalisis terlebih dahulu secara sistematis. Dengan tujuannya yaitu untuk mencari peluang yang benar-benar sesuai dengan inovasi yang akan kita buat. Prinsip yang kedua yaitu inovasi bersifat konseptual dan juga perseptual. Artinya yang bermula dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima masyarakat. Konseptual itu sudah tersusun dan terencana secara sistematis, dan perseptual itu sudah ada kayak persepsi-persepsi dari orang-orang para ahli dan terpercaya. Prinsip inovasi yang ketiga yaitu inovasi harus dimulai dengan hal-hal yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang besar ya, yang tidak terjangkau oleh kehidupan manusia. Kenyataannya yaitu keinginan yang kecil untuk memperbaiki suatu kondisi dan kebutuhan hidup ternyata kelak mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap kehidupan manusia selanjutnya. Prinsip yang keempat, mohon maaf di situ di PPT tidak kami cantumkan karena kesalahan teknis. Prinsip yang keempat yaitu inovasi diarahkan pada kepemimpinan atau kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan. Nah, apabila tidak demikian, maka intensi suatu inovasi itu kurang jelas dan tidak memperoleh apresiasi dari masyarakat. Jadi inovasi itu dianggap sebagai pelopor dari suatu perubahan. Prinsip inovasi yang terakhir yaitu inovasi bersifat simpel dan terfokus. Artinya, suatu inovasi itu harus sederhana dan terarah dengan baik.
Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, sehingga mempunyai implikasi yang positif bagi kemudahan belajar peserta didik. Jadi, kalau misalkan inovasinya sesuai dengan karakteristik dari peserta didiknya, maka inovasi tersebut tuh bisa dianggap berhasil dan berimplikasi positif bagi peserta didik. Yang kedua yaitu tidak ada satu inovasi pun yang dianggap paling benar sepanjang belum dapat dibuktikan efektivitas dan efisiennya terhadap hasil belajar yang diharapkan. Oleh karena itu, setiap inovasi itu harus terus-menerus dilaksanakan sampai berhasil. Jadi nggak ada inovasi yang benar-benar atau dianggap paling benar sepanjang inovasi tersebut tuh belum dibuktikan efektivitas dan efisiensinya. Hal yang perlu diperhatikan yang ketiga yaitu inovasi selalu diwarnai dengan ketidakpastian mengenai efektivitasnya terhadap kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa inovasi yang berhasil di suatu tempat belum tentu berhasil di tempat lainnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan inovasi dan berhasil di tempat A, nah kita perlu sadari bahwa di tempat B belum tentu inovasi yang kita buat itu berhasil. Hal yang perlu diperhatikan lainnya yaitu inovasi dalam pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik pada sektor pendidikan formal, non-formal maupun informal. Nah, jadi inovasi yang kita buat atau kita lakukan itu harus dapat dilakukan pada sektor atau jenjang manapun. Adapun ciri-ciri inovasi pendidikan menurut Rogers, yang pertama yaitu adanya keuntungan relatif. Maksudnya di sini yaitu sejauh mana sih suatu inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Nah, tingkat keuntungan suatu inovasi atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya atau dari faktor sosialnya, kesenangannya, kepuasannya, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Jadi maksudnya di sini tuh si inovasinya itu lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Yang kedua yaitu bersifat kompatibel. Nah, kompatibel itu tingkat kesesuaian dengan nilai-nilai yang ada dan pengalaman masa lalu dan juga kebutuhan dari penerimanya. Nah, inovasi yang tidak sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang diyakini oleh penerimanya tidak akan diterima dengan cepat. Sedangkan inovasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat atau penerimanya itu dapat dengan mudah dan dengan cepat diterima. Ciri inovasi yang ketiga yaitu bersifat kompleksitas. Kompleksitas itu tingkat kerumitan atau tingkat kesusahan dari inovasinya. Nah, kadang ada masyarakat atau penerima inovasi yang kurang pemahamannya terhadap inovasi yang telah kita buat. Oleh karena itu, faktor kompleksitas akan membawa kepada konsepsi inovasi untuk mencari metode agar pesan-pesan inovasi dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat atau oleh penerima inovasi. Semakin mudah inovasi dipahami oleh penerimanya, maka semakin cepat pula inovasi dapat diterima. Ciri inovasi pendidikan yang keempat yaitu bersifat reliabilitas atau dapat diuji cobakan. Nah, suatu inovasi yang ada apakah dapat diuji cobakan atau tidak dalam kehidupan penerima. Nah, suatu inovasi harus benar-benar dapat diuji cobakan atau dicobakan oleh penerimanya agar dapat dengan mudah diterima. Ciri inovasi yang kelima yaitu bersifat observabilitas. Observabilitas itu observasi kayak penelitian seperti itu. Suatu inovasi benar-benar dapat diamati hasil atau keuntungannya. Karena itu inovasi harus dengan mudah diamati hasil yang ditimbulkannya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong inovasi pendidikan. Menurut Peter M. Drucker, ada beberapa faktor yang mendorong inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu kondisi yang diharapkan. Yang kedua, munculnya ketidakwajaran. Kadang ada kayak kejanggalan-kejanggalan dari inovasi sebelumnya. Yang ketiga yaitu inovasi yang muncul berbasis pada kebutuhan dan proses. Yang keempat yaitu perubahan pada struktur industri atau
struktur pasarnya. Yang kelima yaitu faktor demografis atau faktor pertumbuhan penduduk. Yang keenam yaitu perubahan persepsi, suasana, dan makna. Yang ketujuh yaitu pengetahuan baru. Karena kan semakin berkembangnya zaman atau perubahan teknologi, maka semakin banyak pula pengetahuan-pengetahuan baru yang muncul. Nah, ada pula faktor pendorong inovasi pendidikan menurut Hasbullah. Yang pertama yaitu visi terhadap pendidikan. Nah, visi pendidikan yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang terus berkembang dan terus berubah. Faktor selanjutnya yaitu faktor pertambahan penduduk. Adanya pertambahan penduduk yang tinggi menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan. Salah satunya pada segi pendidikan. Ada beberapa masalah dalam pendidikan yang berkaitan dengan bertambahnya penduduk. Yang pertama yaitu kekurangan kesempatan belajar. Karena terlalu banyak penduduk, jadi kesempatan untuk belajar pun semakin sedikit. Yang kedua yaitu kualitas pendidikannya, baik dari kekurangan dananya, jumlah gurunya, fasilitasnya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu masalah relevansi. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu efisiensi dan efektivitas pendidikannya. Faktor selanjutnya yaitu faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan zaman ditandai dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya, bukan? Nah, perkembangan ilmu pengetahuan secara akumulatif bertambah dengan pesat. Perkembangan tersebut sudah tentu harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, meski hal ini menyebabkan adanya kurikulum yang sangat syarat dengan masalah-masalah baru. Nah, makanya di Indonesia itu selalu berubah-ubah kurikulum karena pemerintah Indonesia ingin mengusahakan agar pendidikan di Indonesia itu tidak tertinggal oleh zaman dan juga sesuai dengan perkembangan dan pengetahuan-pengetahuan yang muncul seiring dengan perkembangannya zaman. Yang keempat yaitu tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Dalam mempersiapkan pendidikan yang relevansi atau sesuai dengan perkembangan zaman, sistem pembelajaran harus disesuaikan juga agar tidak ketinggalan dan mampu mencetak output yang internasional. Salah satu contohnya yaitu tadi saya telah sebutkan yaitu pergantian kurikulum, bukan? Nah, segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan ada hambatan-hambatannya. Begitu pula dengan inovasi pendidikan. Ada beberapa hambatan inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu hambatan psikologis. Hambatan ini ditemukan apabila kondisi psikologis individu menjadi faktor penolakannya. Nah, faktor-faktor psikologis lainnya yang dapat mengakibatkan penolakan terhadap inovasi adalah rasa enggan karena merasa sudah cukup dengan keadaan yang ada. Kadang ada inovasi baru, tetapi orang itu tuh terlalu tidak mau repot-repot gitu. Jadi dia menolak inovasi yang padahal lebih mudah dari yang penemuan atau inovasi sebelumnya. Yang kedua yaitu hambatan praktis. Hambatan praktis adalah faktor-faktor penolakan yang lebih bersifat fisik. Semakin praktis suatu bidang, maka semakin mudah orang meminta penjelasan tentang penolakan praktisnya. Nah, selain itu, masalah pada sumber daya ekonomi, keahlian, terus perencanaan dalam implementasi, terus tingkat pengetahuan dan jumlah dana yang tersedia itu juga harus dipertimbangkan. Hambatan yang ketiga yaitu hambatan kekuasaan dan nilai. Nah, apabila dijelaskan secara singkat, hambatan nilai melibatkan kenyataan bahwa suatu inovasi mungkin selaras dengan nilai-nilai atau norma-norma dan juga tradisi yang dianut oleh orang-orang tertentu, tetapi mungkin juga bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh orang lain. Nah, jika inovasi berlawanan dengan nilai-nilai yang ada, maka penolakan inovasi pun akan muncul. Kadang ada inovasi yang menurut sebagian orang itu sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianutnya. Tetapi ada juga yang beranggapan bahwa inovasi tersebut tuh tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma
yang dianut oleh masyarakat, seperti itu. Nah, sekian penjelasan mengenai prinsip-prinsip inovasi pendidikan dan juga faktor-faktor yang mendorong inovasi pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya harapkan untuk teman-teman mencari referensi dan membaca buku-buku, jurnal-jurnal ataupun referensi-referensi terpercaya lainnya agar lebih mendalami dan memahami mengenai prinsip-prinsip dan juga faktor pendorong inovasi pendidikan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Saudari Marisa Normalia Sari sebagai moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semua materi telah disampaikan. Dan kami memohon maaf atas segala kekurangannya. Karena kekurangan itu datangnya dari kami dan kesempurnaan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.